Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Setio Nugroho, Prodi Teknik Mesin, semester 3. Matkul kali ini termodinamika 2, yang menjelaskan hukum kedua termodinamika. Di slide pertama, penggunaan hukum kedua. Jadi penjelasan ini, hukum termodinamika menyatakan bahwa kondisi-kondisi alam selalu mengarah kepada ketidakteraturan, seluruh alam semesta bergerak menuju keadaan yang semakin tidak teratur dan tidak terencana dan tidak terorganisir. Penjelasan tentang arah proses itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama tentang sistem temperatur tinggi, yang kedua sistem udara bertekanan tinggi, sistem ketiga suatu massa yang tergantung pada kabel ketinggian tertentu. Maksud dari sistem yang pertama, suatu benda pada temperatur dingin ini menjelaskan yang mengalami sentuhan dengan udara atmosfer bertemperatur tinggi pada akhirnya akan menjadi dingin menjadi temperatur yang sekelilingnya jauh lebih besar, sebagaimana sesuai dengan prinsip kekekalan energi. Penurunan energi dalam benda tersebut akan tampak sebagai kenaikan energi dalam sekelilingnya. Proses sebaliknya tidak akan menjadi secara spontan, walaupun energi ini bersifat kekal. Energi dalam sekelilingnya tidak akan turun secara spontan, sementara benda tersebut meningkat temperatur dari temperatur tinggi ke temperatur yang asalnya tadi. Penjelasan sistem kedua, udara bertekanan tinggi. Jadi yang terdapat di dalam suatu tangki itu biasanya tertutup akan mengalir secara spontan ke sekelilingnya yang bertekanan lebih rendah. Jika katup penghubung dibuka, pada akhirnya aliran fluida akan berhenti dan udara seluruhnya akan bertekanan sama dengan sekelilingnya. Berdasarkan pengalaman, jelas sekali bahwa proses sebaliknya tidak akan menjadi secara spontan, walaupun energi ini bersifat kekal. Udara tidak akan mengalir secara spontan dari sekeliling pada tekanan ke dalam tangki untuk mengambil tekanan dalam tangki ke tekanan semula. Contoh dan penjelasan yang ketiga ini, suatu massa yang tergantung pada kabel di ketinggian tertentu. Contohnya saat mencapai dasar, maka energi potensial dari massa tersebut pada kondisi semula akan tampak sebagai kenaikan energi dari massa dan sekelilingnya sesuai dengan prinsip kekekalan energi, dan pada akhirnya massa tersebut akan mencapai temperatur sekelilingnya yang lebih luas. Proses sebaliknya tidak akan menjadi secara spontan walaupun energi ini bersifat kekal. Kebanyakan dari sistem yang pertama sampai sistem ketiga ini menjelaskan bahwa energi ini walaupun bersifat kekal, dia tetap mengikuti keadaan sesuai dengan sifat-sifatnya masing-masing, seperti fluida dan gas dan aliran listrik. Di slide berikutnya menjelaskan aspek-aspek hukum kedua. Ini yaitu pembahasan dapat
disarikan menjadi suatu catatan hukum kedua ini dan segala penjelasan yang diberikan. Yang pertama, memperkirakan arah dari proses. Yang kedua, menetapkan kondisi untuk kesetimbangan. Yang ketiga, menentukan kinerja teoritis terbaik dari siklus, mesin, dan peralatan lainnya. Yang keempat ini mengevaluasi secara kuantitatif faktor-faktor yang menghambat pencapaian tingkat kinerja teoritis terbaik. Ini aspek-aspek dari hukum yang kedua. Di lain sisi, terdapat juga kegunaan-kegunaan tambahan dari hukum kedua ini. Peranannya di dalam mendefinisikan suatu skala temperatur yang bebas terhadap sifat-sifat termodinamika dari zat apapun, dan mengembangkan juga cara untuk mengevaluasi sifat seperti U dan H sebagai fungsi dari sifat yang telah tersedia secara eksperimental. Yang selanjutnya, pernyataan hukum kedua. Banyaknya pernyataan alternatif dari hukum kedua dalam termodinamika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Clausius dan Kelvin Planck. Pernyataan Clausius dipilih sebagai titik tolak dalam pembelajaran kedua beserta konsekuensinya karena sesuai dengan pengalaman sehingga mudah diterima. Jadi yang paling banyak digunakan ini menggunakan Clausius daripada Kelvin. Jadi Clausius ini dilambangkan dengan He. Di slide berikutnya ini perumusan tentang Kelvin. Tidak ada suatu proses yang hasilnya berupa pengambilan sejumlah kalor dari suatu reservoir kalor dan mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha. Itu gambar dari hot reservoir. Selanjutnya, perumusan Clausius. Tidak ada proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan kalor dari reservoir kalor suhu rendah dan pembuangan kalor dalam jumlah yang sama kepada suatu reservoir yang bersuhu tinggi. Rumusnya W per H dengan W sama dengan Q1 plus Q2 dan Q sama dengan Q1. Yang selanjutnya di dalam kurung Q1 plus Q2 per Q1. Yang selanjutnya slide irreversibilitas. Jadi dari pembahasan tentang Clausius, hukum yang kedua ini bahwa proses apapun yang melibatkan perpindahan kalor dengan spontan dari badan yang lebih panas ke suatu badan yang lebih dingin itu dinamakan irreversible. Irreversibilitas ini dibagi menjadi dua, dari internal dan eksternal. Pengertian internal sendiri terjadi di dalam sistem. Kalau eksternal itu terjadi di sekeliling yang berhubungan langsung.
karena perbedaan ini tergantung hanya pada letak dari batas, maka bisa terdapat suatu kesewenangan di dalam klarifikasi ini dengan memperluas batas sehingga mengambil sebagian dari sekeliling yang bisa membuat semua inversibilitas menjadi irreversibilitas, sebagaimana ditunjukkan dengan uraian sebelumnya. Perbedaan antara irreversibilitas di slide berikutnya ini kita diberi apa ya, benar tentang kesimpulan dari proses irreversible biasanya melibatkan dari satu atau lebih irreversibilitas. Yang pertama, perpindahan kalor menjadi perbedaan temperatur yang terbatas kecil. Yang kedua, ekspansi gas atau cairan tanpa hambatan ke suatu tekanan yang lebih rendah. Yang ketiga, reaksi kimia spontan. Yang keempat, percampuran spontan antara unsur-unsur dengan komposisi atau tingkatan keadaan yang berbeda. Yang kelima, gesekan-gesekan luncur, demikian pula gesekan pada aliran fluida. Yang keenam, aliran arus listrik melewati suatu hambatan. Yang ketujuh, deformasi tidak elastis. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.